menyamakan lagi. Memang betul 100% Kristen Tuhannya batlas. Batu zakar. Batu zakar. Santai aja kita, ya. Iya, santai. Makanya saya bilang kalau saya kalau saya bisa jawab, saya jawab. Ya, gitu dong. Artinya kamu statusmu belajar. Hei saudara Iya, Ferdi, saya catat di dalam Kolose, saudara. Kolose 1, Kolose 2 nomor 9. Kristen itu Tuhannya berasal dari batu zakar. Oke? Kemudian Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, Tuhanmu itu menjadi batu zakar. Dia batu Itu. cuma kenapa dia perintah malaikat kalau dia batu? Oke. Justru karena dia Tuhan, di mana dalilnya dia memerintah malaikat? Loh, Tunjukkan. Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan kemana Yesus memerintah malaikat. Mana? Karena dia memerintah malaikat. Sampai kau katakan dia Tuhan gitu. Oh, bahaya ini. Justru malaikat memberi dia kekuatan kok. Bahaya ini. Bahaya ini. Kalau Yesus yang asli, malaikat memberikan kekuatan kepadanya. Malaikat yang memberikan perintah kepadanya. Yohanes 1 nomor 51. Tetapi kalau Yesus yang Kristus yang palsu, ya dia memiliki malaikat-malaikat. Dulu Beda. waktu 2:16. Nah, itu bukan Yesus anak Maria, itu Cahayu. Coba baca dulu, baca. Saya ngerti. Itu adalah pasukan-pasukan yang dilawan oleh malaikat Mikail di surga. Saya ngerti. Itu bukan Yesus Kristus, tapi itu adalah di sini ayat ini aku Yesus mengutus malaikat. Kenapa kau bilang bukan Yesus? Ini. Oke, saya tanya samamu. Saya tanya samamu. Kapan Yesus terakhir berfirman? Aduh, jangan lari ke sana dulu. Aku dulu ini. Kan kamu menuduh kitab Wahyu itu ditulis tahun berapa? Lihat, jangan tanya Wahyu. Jangan lagi kau menipu Kau bilang dirimu. tunjukkan. Kau bilang kan tunjukkan. Saya tunjukkan kok kalau sikat lain Yesus, lagi. dengar. Yesus itu Dengar dulu juga. terakhir menyampaikan firman di tahun 33 Masehi. Sedangkan Wahyu dikarang tahun 100. Itu bukan Yesus, Cahayu. Yang ngarang siapa? Yang datang di Pulau Patmos itu siapa? Wahyu 22 ayat 16. Kita Iya, selesai Wahyu. dulu. Yang menulis kitab Wahyu itu siapa? Wahyu, kau bilang kan cari ayatnya, buktikan ayatnya dulu. Sekarang saya Iya, saya bertanya Sekarang tentang saya ucapan buktikan Yesus. Kau merembet ke tempat lain. Kau merembet. ke Saudara, tempat lain. saya minta Mulai dalilnya lari ke Yesus. kenyataan. Kau nggak ngerti soalnya. Yang saya minta dalilnya Yesus. Jangan di-mute. Yang saya minta perkataan Yesus, Bung. Tadi kau minta ayat di mana saya tunjuk. Iya, yang kau tunjukkan itu Kristus. Yang datang di Pulau Patmos itu bukan Yesus. Dia bilang di sini aku Yesus, ya. Bukan Iblisnya dia bilang, itu iblis. ini. Nggak percaya dia. Ih, Itu yang mengaku Yesus itu iblis. Kau itu dangkal sekali kau ini. Oke, baik, kita uji yang mana dangkal, Anda atau Anda. Dengarkan. Sekarang. Ya, kita uji dulu. Kita uji siapa yang dangkal, Anda atau Anda. Kita uji dulu. Ketika Yesus berkata di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Pertanyaan saya, sabar. Kita akan ke situ. Kau akui Wahyu dulu, Pertanyaan oke ya? Wahyu memang ada ya? Ada buku mimpi itu ada buku mimpi yang dikarang tahun 100 itu ada. Dikarang di Pulau Patmos itu ada. Oke. Terserahmu, tapi sekarang jawab sama saya. Jawab sama saya dulu, boleh nggak? Kalau saya bisa jawab. Oke, silakan. Dengarkan. Matius 24 nomor 4 nomor 5, Yesus berkata waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Yesus dan berkata akulah Kristus. Apakah Anda percaya? Iya. Meow. Ya, apa yang Yesus Benar bilang kan? itu waspada. Oke. Iya, memang benar. Waspada karena banyak Waspada orang kepada datang penyesat. Oke, waspada kepada Waspada penyesat pada yang penyesat. mengaku Kristus, betul?
Betul? Ya, benar. Iya, hati-hati. Karena Kena kau di sini. Siapa Itu yang Nabi datang Musa. kemudian siapa yang datang kemudian mengaku Yesus di Pulau Patmos? Hah? Siapa yang datang mengaku Yesus di Iya. Pulau Iya, di Pulau Patmos. Ke pengarang buku Wahyu. Siapa itu? Akulah Yesus, Alfa dan Omega. Itu siapa? Nah, berarti Itu siapa? berarti kau lari ke arah penglihatan ya, ke arah penglihatan Iya, di Pulau itu Patmos. siapa? Itu siapa? Yang Loh, datang kenapa mengaku Yesus itu siapa? Kenapa kau bilang dia iblis? Ya, Ini jelas, makanya jawab itu siapa? Kan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Kamu percaya kan? Penglihatan Yohanes di Pulau sekarang begini, penglihatan Yohanes di Pulau Patmos itu, apakah menyalahkan Yesus? Apakah dia mengajarkan bertentangan dengan Yesus? Saya tanya kau. Ya, Bertentangan tidak? tunggu dulu. Tidak bertentangan, Tunggu dulu. Iya kan berarti Tunggu dulu. bertentangan dengan ajaran Oke. Yesus. Berarti Oke, dia di mana Yesus Dia pernah bukan nabi mengajarkan palsu. aku? Dengarkan. Di mana Yesus pernah mengajarkan akulah Alfa dan Omega? Di mana? Ayo. Di mana Yesus pernah mengajarkan itu? Akulah yang awal, akulah yang akhir, akulah sang bintang timur. Di mana Yesus pernah mengaku sang bintang timur? Tunjukkan dalilnya. Ayo, ayo. Mana? Mana? Nangis. Ha. Ha. Mana dalilnya? jangan di-mute setelah di-mute bilang ha. Nah, Ya memang mana dalilnya? Coba Ini, tunjukkan. Di mana dalilnya Saya Yesus menjawab. pernah mengaku? iya. Oke, di mana dalilnya Yesus pernah? Dengar dulu, masalah Saya apa? bertanya dulu, di mana Yesus pernah berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir? Alfa Omega gitu. Ya, di mana? Itu Ya. itu cuma nanti kalau saya tidak salah di Kisah Para Rasul 9, tapi saya harus baca dulu. Iya. Kau tahu kan? Kau tahu kan? Coba tunjukkan di Kisah Para Rasul 9 tertulis di situ di mana? Di mana tertulis? Di Kisah Para Rasul 9 di mana? Di mana? Tunjukkan. Tunjukkan di mana di Kisah Para Rasul 9 ada tertulis Alfa Midi. Di mana tertulis? Tunjukkan. Silakan. Jadi kalau kita dialog, kalau belum selesai jangan pindah-pindah dulu. Cuma nanti Anda orang. kan berkata, Anda kan saya sudah jawab, nanti kau lari ke tempat lain. Itu kau cari kemenangan, tidak bisa dong gitu. Kau cari Ya menang. sudah, yang mana yang ingin kau bahas? Tadi masih mau kembali ke batu. Kolose 2:9, kau penyembah batu, mau kembali ke situ. Tidak ada, kalau batu itu tidak ada dia ngajar. Orang batu ya batu, benda mati. Ya kan? Di dalam Kolose 2:9, di dalam tubuh Ya. jasmani Yesuslah kepenuhan ketuhanan. Nah, Biji terus batu- sakarnya itu termasuk jasmani enggak? Loh itu kan kalau batu dia tidak bisa mengajar loh. Kalau menang Yesus, batu. Ku tanya lagi, di dalam batu sakar Yesus itu termasuk jasmaninya Yesus enggak itu? Batu sakarnya. Masa batu mengajarkan keselamatan? Iya. Ulang lagi. Apakah Ya. batu zakarnya Yesus termasuk jasmani? Loh kalau batu ya batu, jasmani. Ulang lagi. Apakah iya. batu zakarnya Yesus termasuk jasmani? Batu ya batu, benda mati itu. Kalau jasmani Yesus ya jasmani. Gimana ini Bang Handi? Ada nggak obat ini rabies? Suntik aja teman kita. Coba ayo Bang Handi. Ada obatnya. Handi. Kan bukan Kasih Handi. minum Kalpanax dulu, kasih Ada. minum Kalpanax. Air putih, sebentar lu bang. Air putih dicampur batu tawas. Batu tawas itu. Parah. Batu tawas baru tuh bisa tuh batu tawas. Pikir Handi dulu, batu mengajarkan keselamatan kan tidak mungkin. Ya loh. Itu batu sakar itu gimana nasibnya? Ya itulah ya, kalau dia ya biar aja dia nasib jadi apa terserah. Saya percaya Yesus. Biar aja katanya. Saya percaya Yesus juru selamat, itu aja ajarannya. Termasuk zakarnya kan? Batu ngajar saya untuk apa batu itu? Termasuk Terserah. zakarnya saudara. Makanya coba Anda baca Kolose 2 nomor 9 dulu, baca dong.
Jangan cuma bilang Yesus, 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 Yesus. Yesus yang mana yang kau maksud itu? Karena ada dua Yesus. Selamat kau mati terkutuk di tiang salib, gimana sih? Jangan di-mute dulu. Siapa yang mute nih? Cuma Yesus itu sudah diberikan kuasa di surga maupun di bumi. Di mana tertulis? Kena kau di sini. Kau kena di sini. Kamu kena di sini. Di mana pernah Yesus mengatakan itu? Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Di mana? Di mana? Di mana? Itu Di mana? itu aja kok sebut sempurna loh. Di mana? Di mana? Di mana? Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Justru Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 5 nomor 30. Di dalam Lukas 4 nomor 6, iblis yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan baik di langit maupun di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Berarti yang keluar dari kubur itu siapa yang berkata kepadaku telah diberi kuasa? Itu siapa? 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 Juru Bapak selamat. siapa? Juru Juru selamat selamatmu. Itu juru selamatmu. Itulah iblis, juru selamatmu. Kutuk mengalahkan maut. Itulah juru selamatmu. Si iblis itu. Itulah iblis. Tidak pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Tidak pernah. Yesus sama sekali tidak pernah mengatakan itu. Yang mengatakan itu hanya iblis. Baca Lukas 4 nomor 6. Jadi yang keluar dari kubur pada hari ketiga, yang berkata di dalam Matius 28 nomor 18 itu adalah setan. Itulah Tuhanmu. Kau penyembah setan. Wa iyad'una illa syaitanam marida. Itu yang kau sembah. Makanya pola kehidupan agamamu itu begitu. Semua makanan yang diharamkan Tuhan kau makan. Manusia kau tuhankan. Makhluk berupa cahaya yang datang ke Paulus kau sembah. Tidak ada itu, tidak ada seperti itu. Tidak ada pula. Pertanyaan saya samamu. Di mana pernah Yesus berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi? Tunjukkan dalilnya. Waduh, banyak di situ dikatakan. Tunjukkan dalilnya. Oke. Perlu waktu berapa jam ini? Kan ini Alkitab harus dicari dong. Karena memang tertulis. Kau tunggu ya. Silakan saudara, silakan. Itu saya sudah ayat umum itu, cuma saya lupa untuk malam ini. Ya, karena roh gelapnya keluar. Nah, kok aku ya ada tertulis itu karena tadi kau sebut itu. Ada tertulis itu, tapi yang mengucapkan itu ada dua. Yang mengucapkan pertama adalah iblis, yang kedua orang yang keluar dari kubur. Enggak ada situ cuma satu, cuma Yesus aja. Coba Anda baca Lukas. Anda baca Lukas 4. Mana kau bilang dua di mana? Anda baca Lukas 4 nomor 6. Baca. Saya pingin dengar. Saya pingin dengar. Aku ini sudah diberikan kuasa baik di sorga maupun di bumi. Saya pingin dengarkan Anda membaca Lukas 4 nomor 6. Silakan. Ini banyak yang saya cari, berarti tunggu 1 jam ini. Jumlah Lukas berapa Jumlah? Jumlah Lukas berapa? Lukas 4 nomor 627.000. Silakan. 600 berapa? 67.000. Lukas 2 667. Nggak percaya. Begitu, kagak ada itu. Bunda, kau jangan kau sambung-sambung Bunda. 2000 Nggak ada 600 itu. Aduh. Nah, ini kan Juma ini suka bohong terus Juma nih. Juma. Ya kan? Ini kan Kenapa kok Stepan? Iya, Paman. apa Juma? Kau nangis kah? Enggak, saudara. Kau kayak Saya kan di udah bilang gunung sama teriak-teriak. Lukas 4 nomor 6. Kau baca, silakan. Itu namanya lu ditabok, diuji lu nangkap apa enggak.
kata elu. Mereka Ini nggak data di mana nih? Masa bebas taruh di dapur? Bingung sama kitabnya sendiri itu. Ini iblis bekerja lagi sama Juma nih. Allahu Akbar. Coba. Coba baca. Lukas 4 nomor 6, coba Anda baca. 2 ayat 6, ya kan? Itu kan masalah ya bersalin. Lukas 4. Oh, Lukas 4. Aduh, Ya, saudara sorry. ini ya. Kenapa pula kemudian Paulus bersalin? Bersalin. Gimana sih? Siapa itu, Bang? Ya, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikan ini pencobaan di padang gurun, ya kan? Iya, siapa di situ penguasa? Siapa penguasa di situ? Dia akan mencoba Yesus. Dia bilang sama Yesus, aku diberikan kuasa. Lain dengan Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Apa hubungannya? Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Lari lagi. Bukan. Ini untuk membuktikan bahwa penguasa dunia ini iblis, bukan Yesus. Ini sampai besok jam 8.30 udah selesai ini kalau lari. Yohanes 12 nomor 31. Sekaranglah waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Menurut Yesus penguasa dunia ini siapa? Iblis. Memang iblis, tahu nggak? Iblis itu raja dari bapak dari segala pendusta, itu iblis. Benar. Ya. Berarti dia penguasa dunia kan? Nggak salah. Berarti itu. Dia penguasa dunia kan? Penguasa dunia bagi pendusta, pembohong. Mutar Ya kan? sana, mutar sini. Dia itu bapak segala pendusta. Mutar. Dia bapak segala pendusta. Nah, dia adalah penguasa dunia ini kan? Betul? Ya, memang dia penguasa untuk orang yang ketika ada yang keluar dari kubur mengaku sebagai penguasa dunia, itu siapa? Nah, ini kenapa kaitkan dengan itu? Iya. Harus kawan, harus Aku kaitkan supaya dengan kamu sadar itu sudah bahwa beda. yang enggak Sudah dong. beda lah. Kan Yesus telah memberikan tanda. Matius 12 nomor 38. Yesus berkata, angkatan jahat ini minta suatu tanda dan tidak akan diberikan suatu tanda apapun selain bangkit dari kubur pada hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Jadi orang yang keluar dari kubur yang Anda imani itu tanda untuk orang-orang jahat. Jadi orang yang beriman kepada manusia yang keluar dari kubur pada hari ketiga itu adalah pengikut Satan. Satan, S-A-T-A-N, Satan. Kok salah pula? Iya. Yesus berkata penguasa dunia ini adalah iblis dan dilemparkan keluar. Penguasa iblis dilemparkan keluar. Dilemparkan keluar dari mana? Dilemparkan keluar dari mana? Tadi kau bilang kata siapa itu? Itu kata Yesus. Kata Yesus. Yesus berkata penguasa dunia ini telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Masa dia iblis, dia ngaku dia iblis, kan aneh. Loh, ini Yesus beda, Cak Ayu. Yesus berkata di Matius 12 itu sebelum kejadian penyaliban. Apa Juma? Kau cara saudara, Yesus berkata bahwa akan terjadi dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Sudah tiba waktunya penguasa iblis ini dilemparkan, penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari kubur. Tadi kau hubungkan tadi tentang pencobaan Yesus di padang gurun dengan kelahiran Yesus ini dengan kebangkitan Yesus. Apa hubungannya? Oke, saya ajarin. Ketika kemudian Anda berkata Yesus itu diberi kuasa di dunia, sebenarnya yang Anda maksud diberi kuasa di dunia itu bukan Yesus tapi iblis. Nah, itu dia lagi kan. Astagfirullahaladzim. Hei saudara, Yesus yang berkata demikian, Yohanes 12
31. Sekarang waktunya dunia ini akan dihukumkan dan juga waktunya iblis penguasa dunia ini dilemparkan keluar. Jadi penguasa dunia ini dilemparkan keluar dari kubur. Dialah yang keluar kemudian dikata, kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itulah iblis yang berkata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Mantap, menurutmu seperti itu ya. Oke, kalau menurutmu saya kan Itu menurut Yesus, Cahayu. Matius 24, sabar. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 27. Apa kata Yesus? Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu, Kristus palsu, Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan mujizat sekiranya mungkin menyesatkan banyak orang dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah. Aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat yang bersinar dari timur sampai ke barat, demikianlah kelak nanti kedatanganku yang kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang keluar dari kubur, bukan aku. Kedatanganku yang kedua nanti itu ditandai cahaya dari timur sampai ke barat. Semua manusia akan datang melihatku. Muhammad antikristus. Nah, gitu kawan. Amin, apa yang kau katakan Juma. Nah, begitu dong. Mesias palsu akan datang. Berarti pertanyaannya di sini. Pertanyaannya jelas. Pertanyaannya jelas. Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Apakah Yesus yang asli sudah datang atau belum? Hah? Berdak ya, dia akan datang yang kedua. Dia akan datang angkat kamu. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Dia tahu. Belum. Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Itu dia bicara ini datang kedua kali. Apa tujuan dia Juma? Kau tahu? Yesus datang kedua kali menghakimi, memisahkan. Pertanyaan saya, apakah Yesus sudah datang atau belum? Muhammad antikristus. Dia itu datang menghakimi, datang kedua kali. Yang dia menampakkan datang kedua kali diri kepada Paulus untuk yang ke Damsik itu apakah dia sudah datang untuk yang kedua kalinya atau belum? Kamu tahu? Dengar dulu, Paulus itu kan penjahat. Dia datang ke Damsik, dia akan membunuh musuh Yesus di sana. Terkait nubuatan Paulus itu, baca Matius 12 nomor 43 sampai 45. Dengar, kau dengar dulu saya lah. Dengar saya dulu. Jadi Paulus datang ke Damsik itu apa tujuannya? Membunuh semua murid-murid, semua pengikut Yesus. Karena apa? Pengikut Paulus ini sudah banyak mengikut Yesus. Sehingga dia datang membunuh Yesus. Ini kan Tuhan, dia tahu di mana kau Paulus. Oh, kau di Damsik, saya kecegat. Muhammad 100% antikristus. Cuma kau akui Jumalah. Jadi dia datang, dia menghalangi. Dan apa terjadi sama Saulus? Apa terjadi dalam Kisah Para Rasul 9 diceritakan di situ semua sampai akhir. Dia bertemu dengan? Dia bilang apa? Kamu ke Damsik, ke kota sana. Ya, itu siapa yang datang kepadanya itu siapa? Ada tugas yang saya yang datang kepada Paulus itu siapa? Yesus lah, Yesus berkata. Itu kedatangannya yang keberapa? Itu kedatangannya yang keberapa? Tidak ada. Jangan kau sebut dia belum datang. Siapakah engkau, Tompel? Kan ditanya begitu. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau niaya. Itu kedatangannya yang keberapa? Dia belum datang. Lalu dia bilang, thank you, terima kasih. Kalau dia bilang begini, belum datang. Berarti yang datang itu bukan Yesus. Jadi merinding aku sendiri.
yang datang mengaku Yesus, siapakah engkau Tuhan? Yesus sudah bilang, Akulah Yesus yang kau aniaya. Terus kau katanya siapa? aniaya. Ini masalahnya. Itu kedatangan keberapa? Kau minum obat dulu Juma. Itu kedatangan yang keberapa? Dia datang itu ke Paulus. Kalau dia Ya datang itu kedatangannya yang keberapa? Dia datang ke Itu kedatangannya yang keberapa? Tadi kamu mengatakan Cuma dia datang dari ujung bumi ke ujung bumi, itu datang kedua. Kalau cuma datang ke Saulus itu. berarti kedatangannya yang kedua seperti yang tadi. Malaikat juga berkata dalam Kisah para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit akan datang kedua kalinya sama seperti engkau melihat dia terangkat ke langit. Kamu tahu yang dia Apa? datang kedua itu apa dulu yang dia datang? Dia datang Saya menakiti. tidak mau tahu Itu kedatangannya seluruh. yang kedua kali mau datang jualan es cendol Kalau kau ke, bilang kau tidak mau mau datang tahu. jualan Kalau kau sendal tidak ke, mau tahu. mau Di situ datang aku kemudian berdoa. lelang tanah Kenapa kau kampling tidak ke, mau tahu? nggak urus yang saya tanya. Itu dia Kedatangan kebodohanmu di yang situ. kedatangan kepada Paulus itu kedatangan yang keberapa? Nah, itu kebodohanmu di situ Juma. Kedatangan yang ke Paulus itu kedatangan yang keberapa? Tidak ada kedatangan itu, dia menjaga. Jadi yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Siapa? Loh, tadi Juma? Anda mengatakan tidak ada kedatangan. Siapa? Dan Paulus juga berkata, saudara, Paulus juga berkata di dalam Galatia 1 nomor 11, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tapi Kristus. Kristus itu siapa? Kristus itu siapa? Kristus itu iblis. Hati-hati. Hati-hati ketawa. Hati-hati. Iya, aku ketawa kamu ini. Oke, kamu baca Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Silakan, saya tunggu. Apa? Baca apa? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Nah, kau suruh baca supaya kau minum dulu lah. Kau ambil tenaga dulu. Silakan. Silakan saudara. Matius berapa? Matius 24 nomor 5400,3 FM. Ini Matius nggak sampai 24 ini. Matius. Matius 24 kawan. Mualaf aja, mualaf Dino aja paham. Matius 24, 23 sampai 27. Andi jangkut samu-samu, Andi kau lapar kan, Andi? Matius 24 nomor 4 sampai nomor 5. Baca 24 lah, ayat 4 dan 5. 4 dan 5, 24. Iya. 4 dan 5. Waspadalah. Jawab ya. Banyak orang yang akan datang memakai namaku. Sudah, apa artinya ini? Baca. Sudah saya baca karena kau nyanyi, makanya kau tidak dengar. Ya udah, baca. Oh, ya oke. Jawab Yesus, Pak juga nyanyi. waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku Dan berkata, akulah Mesias. Yeay. Akan menyesatkan banyak orang. Oke. Jadi mereka memakai nama Mesias di sini. Hati-hati seperti kau kan. Kau itu bisa datang ke tetangga kamu. Berarti Kau bilang, kawan, "Orang Mesias." Yesus mengatakan akan ada penyesat mengaku Kristus, betul? Ya, terus? Bagus. Jadi ada hati, makanya hati-hati. Hati-hati sebab akan ada penyesat datang kepadamu mengaku Kristus, betul? Iya, benar itu benar. Mana penyesat? Contohnya begini, contohnya kantormu didatang KPK, padahal KPK palsu tapi mengaku KPK. Ya kan? Nah, itu seperti itu. Contohnya yang datang kepada Paulus mengaku Kristus tapi bukan Kristus. Iya, itu makanya hati-hati. Anda sudah akui kan? Berarti yang datang kepada Paulus itu siapa? Jadi sepakat. Ya, sepakat kita. Yang datang kepada Paulus itu siapa? Loh, itu dia bilang aku Yesus kok, gimana sih? Lah, kan tadi Yesus mengatakan penyesatnya
Saatnya datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Iya. Kristus. Tapi karena orang membunuh murid Yesus di sana, makanya Yesus datang. Kalau bukan Yesus dia biarin, kalau bukan Yesus dia biarin. Kalau bukan Yesus, Paulus bukan semua pengikut Yesus di Damsik. Kalau Allahu bukan Yesus, Akbar, Masya tapi Allah, karena Masya Allah. tujuan dengar Allahu tujuan Akbar, Paulus- Allahu Akbar, tujuan Allahu Paulus Akbar. itu ke Damsik Allahu akan Akbar. meratakan, akan membunuh pengikut Yesus, tapi Nabi akan Allahu Akbar, Masya Allah, Yesus Masya datang Allah. menghalangi dia. Jadi Ah. Yesus Berarti Yesus jadi cuma bagaimana Anda bisa membedakan antara makhluk yang datang kepada Paulus dengan penyesat yang ngaku Kristus? Bagaimana cara Anda membedakan? Saya bedakan begini. Ya. Karena Paulus ini kan Paulus kan datang ke Damsik tujuannya apa? Satu-satunya hanya untuk membumi ratakan pengikut Yesus. Karena Oke, apa? baik. Paulus sudah tahu bahwa pengikut Baik. Paulus waktu itu sudah Baik. mengikut Yesus. Oke. Jadi kalau ada Oke. penampakan kepada Paulus di tengah jalan, itu Yesus lah. Izin, Apa? aku izin sedikit mengelah dulu Bunda. Nanti buat moderator dan yang lain jangan naikin tamu Oten dulu ya. Kita nanti mau kasih info Cuma sedikit. gitu Juma. Ya, katakan dulu sama Tapi Ferdinya. kan Yesus, Nanti habis ya itu mungkin kita- orang lain. Yang datang. Gitu, Andi. Dengarkan saya. Lukas 21 nomor 8. Waspadalah supaya kamu jangan disesatkan. Sebab banyak Iya. orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Dan saatnya Benar. sudah dekat, janganlah kamu mengikuti mereka. Amin. Tetapi, kata Yesus, sebelum Ya. semua itu terjadi, kamu terlebih dahulu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa oleh karena namaku. Ya, benar Apakah itu. murid Pak Yesus ini mengalami hal ini? Ya, karena murid Yesus ini kan dia kan membela kebenaran waktu itu. Iya, Di- saya tanya, saya ulang. Apakah murid-murid Yesus mengalami hal ini? Banyak mengalami karena apa? Setelah mengalami hal ini, ada tidak orang muncul kemudian mengaku bertemu dengan Mesias Kristus? Ada nggak? mereka pada waktu itu hidup kayak di gua singa. Dan kiri kanan musuh. Karena Siapa pelaku kemudian? Karena Siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus? Siapa pelakunya? memberitakan Siapa pelaku yang menganiaya murid Yesus? Yang menangkap murid Yesus? Siapa pelakunya? Ya, aku tanya ke mereka siapa? Mulai menyembunyikan identitas Paulus utusan syaitan. Nggak salah Juma nggak salah kalau saya bilang tanya ke mereka itu nggak salah. Jangan pura-pura bego. Siapa Yang yang bego? menganiaya murid Yesus itu siapa? Ya, yang menganiaya murid Yesus yang tidak menerima ajaran Yesus. Itu intinya. Mulai Benang merahnya di situ. lagi Ya kan? Benang merahnya di situ cuma. Yang menganiaya murid Yesus adalah orang-orang yang tidak menerima ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus adalah kasih, Anda yang mulai diterima oleh mereka. nipu. Mereka pada waktu itu apa? Mencari keuntungan sendiri. Hei, Membesarkan nama saya, Kawan. tokoh agama saya. Kawan. Ini itu. Yesus Kawan. datang diratakan. Kisah para Rasul 22 nomor 4 Cuma minum obat Dan dulu. Kau ini aku- kayak demam kau nih. telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Aduh, Sampai sampai mereka saya tadi lapar saya. Ini hilang saya lapar. Ya, tadi saya Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan kepada penjara. Kau ini turunan orang Jawa Tengah berarti kau lah. Aku Paulus telah menganiaya laki-laki maupun perempuan ku bunuh, ku tangkap dan ku serahkan ke dalam penjara. Jadi sebelum kemudian penyesat itu datang, mengaku bertemu dengan Kristus, mengaku bertemu dengan aku, terlebih dahulu dia menganiaya kamu. Siapa penganiaya murid Yesus? Kisah para Rasul 22 nomor 4. Aku Yang tidak Yesus, menerima aku ajaran Paulus, Yesus.
Aku Paulus menganiaya pengikut-pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Jelas kebenaran ini Juma. Siapa pelakunya? Kebenaran Siapa banyak ini? pelakunya. Siapa ini penyesat ini? Siapa penyesat ini? Di Indonesia ini Juma kalau orang jujur dibantai, tahu nggak? Kok lari ke Indonesia? Jadi itu saya parodi. Sebenarnya Anda itu tahu. Sebenarnya Anda itu paham. Tapi Al-Quran saya mengatakan yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Mereka ingin menipu Allah, mereka ingin menipu orang-orang Islam, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Disebabkan karena di dalam hati mereka itu ada penyakit, maka Allah semakin menambahkan penyakit itu. Anda tahu kok, Ya, ketika itu- dikatakan dalam kitab saudara, waspadalah supaya kamu jangan Ya. disesatkan, sebab Ya, banyak Tuhan. orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan saatnya sudah dekat. Janganlah kamu mengikuti mereka. Tetapi Iya, sebelum semua itu terjadi, kamu akan ditangkap, dianiaya, kamu akan diserahkan ke dalam rumah-rumah ibadat, di penjara, dan kamu dihadapkan kepada raja-raja. Pelakunya siapa? Paulus. Kamu tahu itu. Saudara ngerti siapa yang dimaksud di situ. Dan jelas sekali dikatakan oleh Paulus sendiri, aku menerima Injil bukan dari manusia. Sekali lagi, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Ayo. Jadi ada Kristus yang bukan manusia, sedangkan Yesus manusia. Siapa, Bang? Iblis bukan manusia. Yang datang kepada Paulus bukan manusia. Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu yang penyesat. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dan yang terjadi sekarang ini, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus dan pengikutnya itu disebut Kristen. Artinya pengikut Kristus. Ayo. Ayo, silakan Adinda. Baik. Ayo. Mana Kristennya? Baik. Di bawah sama Kristus. Ini Gus, Afwan, semuanya juga izin menyampaikan. Kita jeda dulu sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah semuanya, sedikit saya sampaikan. Ini bagian dari dakwah kita. Ingat, kita menyampaikan informasi bahwa dinullah memanggil ya. Dinullah memanggil, mari kita jaga saudara-saudari kita dari bahayanya pemurtadan, dari bahayanya dari bahayanya pendangkalan akidah. Mohon izin menyampaikan dulu Gurunda dan Gus Wafi, nanti lengkapi dan genapi semua ya. Silakan. Baik, Masya Allah. Iwan Villa semuanya, kebetulan kami lagi di perjalanan ini dari satu tempat di wilayah Lebak, Banten, tepatnya di Lewi Damar, di mana di lokasi itu juga terdapat pesantren ya, pesantren para mu'alaf, karena di situ terkenal kampung mu'alaf. Jadi satu kampung itu isinya para mu'alaf ya. Beliau satu kampung, mereka semua satu kampung, alhamdulillah menjadi muslim gitu kan. Nah di situ ada pesantren. Nah disinilah agama Allah memanggil, bentuk semangat kita syiar Islam di sana. Perlu uluran bantuan kita semua untuk membantu proses berjalannya istiqomahnya pesantren tersebut, sehingga tetap berdiri dan membina para mu'alaf. Karena informasi yang kami dengar, Gurunda juga semuanya, ini kami Afwan masih di jalan, kalau suaranya kurang jelas. Nah, informasi yang kami dengar ternyata di situ banyak juga termasuk zona merah ya. Zona merah. Jadi para mu'alaf yang sudah mu'alaf juga ternyata diproses indomisasi, bahkan triguisasi, nikahisasi, sehingga sudah ada 3 keluarga yang murtad. Bahkan di situ ada beberapa blok ya yang dimurtadkan gitu di kampung tersebut. Maka ini tugas kita bersama Iwan Villa membentengi para akidah umat di sana. Alhamdulillah juga kita sudah koordinasi tadi dengan ulama-ulama di Banten ya, petinggi di sini dan juga perwakilan tadi di sana juga sudah kita ngobrol.
saatnya kita bergerak bersama menghidupkan lagi pesantren tersebut agar tetap membentengi akidah umat di sana. Karena sampai detik ini tadi kami dapat info juga setiap bulan bahkan berapa kali sekali itu terjadi proses yang namanya teriguisasi, karena Indomisasi sudah pasti itu kan gitu ya, pemurtadan. Nah, izin saya spill dulu ya perjalanan kami tadi sedikit, lokasinya di mana, dan juga nanti kita lihat bersama ya. Ini bentar, saya harus ke bawah dulu biar tidak kelihatan ke jalan. Kalau suara mungkin nanti kurang jelas, saya bantu pakai suara saya aja. Bentar ya, izin sedikit dulu. Ada yang hambalisasi juga Pak, satu keluarga. Wah, ternyata tadi infonya juga ada yang sampai himilisasi ikhwan pillah semuanya. Ya, ini perjalanan kita memang agak jauh tadi ya. Nah, ini perjalanan kita masuk keluar dari jalur utama, masuk ke jalan seperti ini. Kita diparkir. Mobil kita tidak bisa meneruskan. Pinggir jalan ini dititipkan di warga dan kita akan melanjutkan perjalanan naik motor. Perjalanan menuju ke pesantren. Dah. Aman ya. Perjalanan kurang lebih 1 kilo lagi. Ayah. Oh, nepi. Ya cuman melihat kondisi jalan kayaknya bukan kurang mendukung ya. Jadi kita jalan aja. Jadi oh gitu. Ya, kita mobil taruh di sini, kita naik motor untuk melanjutkan perjalanan karena medan tidak mendukung. Mobilnya gasruk. Sebentar. Itu mobilnya gasruk, kita tunjukkan karena videonya saya bikin beberapa part ya. Nah, ini akses ke lokasi. Jalannya cukup berbahaya. Oh iya, nggak sanggup ini mobilnya. Sudah dekat padahal ya. Ini ada kampung agama sebelah di sini. Ngelek dia. Di sini ya. Wah, nggak sanggup ini mobilnya kalau ke sini. Ini aksesnya. Ini ya. Nah, di sini ada satu kampung juga yang dimurtadkan di sini. Ada beberapa keluarga, bahkan di situ ada pendetanya. Nah, ini dan konon katanya juga karena ada yang terhimpit ekonomi. Ini kampung Baduy ini. Tapi Baduy luar ya, bukan dalam. Mantap. Mantap. Iya. Nggak sanggup itu tadi mobil. Waduh. Celik. Oke. Masya Allah. Luar biasa. Jadi skip, geser dulu biar nggak kepanjangan. Nah, ini lokasi pesantrennya Iwan Bela. Tapi saat ini tidak ada penghuni karena pesantrennya kurang layak. Ada kebocoran di mana-mana, jadi santrinya diungsikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terjadi kebocoran di mana-mana. Kampung sebelah. Santri diungsikan di pesantren kampung sebelah. Siapa-siapa? Nah, ini lokasi pesantrennya. Alhamdulillah disebut sama para kiai di sana. Kebetulan juga utusan dari salah satu kiai yang berpengaruh di Kota Banten ya. Ini apa namanya? Kalau saya Alif, temannya Gus Rofi. Gitu. Sama aja lah kami tadi ngobrol bareng beliau kan lagi posisi di ini juga di sana. Oke, saya izin. Saya diminta. Sebentar ya, saya ini nggak perlu saya satu. Sebentar saya bikin dulu. Begitu saya. Nah, ini informasi umumnya. Jadi kalau pengumuman ininya saya rasa tahu lah ya, saya izin geser. Aduh. Bentar, saya geser dulu videonya biar nggak kelamaan. Untuk nyepil keadaan.
lagi untuk mengajak ikhwan fillah semuanya sama-sama kita sisihkan sampah kita. Bentar ya. Aduh. Sebentar, kita lihat lingkungan di sekitar. Sayang sekali. Ini para santri tidak bisa nginep di sini karena musim hujan seperti ini, kondisinya banjir tentunya mereka ya, banjir. Ya betul, daerah Baduy luar. Di sini padahal sudah satu kampung itu mualaf, namun ternyata bisa kita sebutkan juga masuk zona merah ya, karena kristenisasi juga gencar di sini. Sudah ada beberapa keluarga yang kembali murtad. Termasuk nanti kita geser di situ sampai ke masjid. Tetangga yang samping masjid juga ada 3 kepala keluarga itu dimurtadkan. Alhamdulillah, gencar sekali memang. Ya. Ini keadaan santrinya. Kurang lebih 2 kamar sedikit lagi ya saya spill. Nah ini perjalanannya menuju ke masjid, dan di depan nanti itu ada memang sempat juga dulu para misionaris, bahkan bekas tempat gereja di sini. Dibakar gerejanya sama warga. Dibakar ya? Dibakar. Oh, dibakar gerejanya sama warga katanya. Dan dibeli itu sama salah satu agnia di sini. Dan si pesantren tadi sekarang udah ada misionaris yang nawar untuk jadi gereja perusahaan itu. Nah ini gereja yang sudah dibeli sama yang punya pondok pesantren. ini awalnya gereja itu dibeli sama yang beli tanah dan pondok pesantren di sana. Nah itu bangunannya, masjidnya di sana ada. Namun memang saat ini kan lagi terkendala ikhwan fillah semuanya, perlu kekompakan kita bersama. Ini Dinullah memanggil untuk kemajuan umat di sana, para mualaf di sana, jangan sampai mereka ridah ya atau kembali kepada kemurtadan. Jangan sampai seperti yang sudah ada di sekitarnya. Ini di sekitar ini ada di depan masjid ini, posisinya rumahnya depan masjid, rumah besar. Itu ada 3 kepala keluarga kalau nggak salah saya tadi infonya, kembali murtad karena terlilit utang gitu. Dan juga ada yang hamilisasi ya. Hamilisasi 1, terlilit utang 2. Oh, hamilisasi 1 dan terlilit utang 2. Jadi ikhwan fillah semuanya, ini saatnya kita bergerak bersama, bantu saudara-saudara kita yang sudah berada di jalan yang benar, yang satu Aduh, nge-lag ya. untuk akidah dan kemarin koordinasi dengan Gus Wafi, kita dapat infonya dari Gus Wafi bahwa inilah saatnya kita juga bertindak dan bergerak gitu. Seperti itu. Mungkin saya segini dulu infonya, digenapi oleh Gus Wafi dan Gurunda. Nanti saya lanjutkan. Sekian, terima kasih. Ya baik, sahabat-sahabat sekalian, Masya Allah. Ini sifatnya himbauan aja sih kepada teman-teman sekalian. Sekaligus salah satu misi dari lahirnya API adalah bagaimana membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pemurtadan. Jadi bukan hanya sekedar berdebat, berdialog, berdiskusi, tetapi juga terjun di lapangan. Nah ini salah satu keadaan yang miris bagi kita semuanya pada saat kemudian misionaris menjadikan satu lahan sebagai objek sasaran pemurtadan. Siapa yang akan membangkitkan kemudian semangat Islam di wilayah tersebut kalau bukan kita? Nah di sana sahabat-sahabat, di tempat misionaris ini kemudian mencari mangsa, ada pondok pesantren. Ya, di mana pondok pesantren ini kemudian membutuhkan uluran tangan umat. Dan menurut informasi pesantren itu nanti akan
lebih konsentrasi untuk pembinaan kepada para mu'alaf. Nah, sehingga SDM-nya yang mungkin akan kita gunakan di sana itu berasal dari Apologet Islam Indonesia bekerja sama dengan para pembina atau pengurus-pengurus yang lebih dulu. Untuk itu, mari jangan kita mau dikalah oleh gerakan kristenisasi yang ada di sana. Satu hal yang kita syukuri, di sana sudah ada pondok pesantren, tinggal bagaimana caranya pondok pesantren ini bisa operasional. Tidak membutuhkan biaya yang bagaimana ketika ada pesantren yang baru diawali. Ini sudah ada. Tinggal kita kembangkan, kita rawat, ya, kita rawat, kemudian apa yang ada kita perbaiki yang rusak. Yang dibutuhkan di sana itu perbaikan atap dan kebutuhan proses belajar mengajar. Nah, kalau itu sudah terjadi, insya Allah santri kita akan ada banyak beberapa mu'alaf yang kemudian ingin kemudian belajar. Nah, ada wadah, ada kesempatan. Mari kita bahu-membahu. Saya menghimbau kepada umat Islam dimanapun berada, silakan untuk kemudian menginfakkan hartanya untuk pergerakan kemudian anti kristenisasi, anti pendangkalan, kemudian akidah umat Islam, dan memberikan wadah belajar bagi para mu'alaf yang menginginkan untuk mondok. Ini kesempatan kita. Silakan salurkan bantuannya melalui Yayasan Apologet Islam Indonesia di Bank BNI dengan nomor rekening 75 kali ditambah 51 ditambah 770 kode pada saat mentransfer ponpes atau pondok pesantren. Ketik aja ponpes atau untuk sekolah atau untuk pesantren gitu, supaya bendahara dalam hal ini Bunda Rahma dan Dinda Cebi itu bisa memilah penggunaan dana amanah umat itu difungsikan sesuai dengan alurnya. Sekali lagi silakan Anda salurkan bantuannya ke Bank BNI 57 kali tambah 51 tambah ya tambah 5 kali. 75 kali. Nah, ini kalau berbicara sambil tidur kayak gini. 75 kali plus 51 tambah 770. Benar ya? Nah, Masya Allah. Silakan. Ini akan kita update terus, informasi pembangunannya kita akan share terus sampai benar-benar pesantren ini beroperasional, dan di sana sudah ada Pak Bom sekolah, mulai dari ibtidaiyah kita ajari ikra, di situ ada CP, ada kiamat, semuanya masuk dalam, kita didik mereka untuk menjadi manusia. Ya, sampainya kemudian di sana nanti Edis di situ kita ajak dia sebagai tukang azan di masjid. Gitu ya, teman-teman. Sampainya betul-betul penghujat itu habis, masuk semua di pesantren mu'alaf. Amin. Ya, Oke, Jemaah, oleh karena izin. itu, ya sekali lagi silakan Bang Andi. Silakan. Ada suara nih yang diperdengarkan dulu sebentar. Iya, silakan. Assalamualaikum abangku Ustadz Alif Waalaikumsalam dan tim yang warahmatullahi pergi wabarakatuh. ke